HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bargo dewa sio dimahi Dioyona prachodaya Om Burvasva Tatsavitur Varenyam Bargo dewa sio dimahi Dioyona prachodaya Om Burvasva Tatsavitur Varenyam Bargo dewa sio dimahi Dioyona. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Sengaja ditampilkan nada wacana sebagai ilustrasi awal pertemuan kita yang masih diwarnai berita dan anjuran menghindari pandemi, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tapi tetap berkarya sebagai menjaga optimisme dalam dharma negara dan dharma agama. Karena HiTV Channel 3 akan selalu mengupdate tayangan dengan tontonan berisi tatanan, memberi tuntunan, menemani Anda di rumah untuk meningkatkan kualitas radha dan bakti. Karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita awali dengan Watang Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, keep distancing, tetap bersama HiTV Channel 3. Mari memuja yang widiraja Triloka, semoga suci cahayanya cerahkan pikiran kita. Mari memuja yang widiraja Triloka, semoga suci cahayanya cerahkan pikiran kita. Hanya ada satu orang yang diizinkan terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Kak, kenapa sih setiap hari selalu aku aja nyapu aku lagi? Kenapa nggak kakak sekali kali? Kamu itu ya, baru disuruh nyapu aja udah ngeluh kayak gitu. Gimana pekerjaan yang lain? Ngeluh aja. Gimana ya? Aku nyapu salah, nggak nyapu salah. Maunya apa sih? Aku tuh nggak ada nyalahin kamu kalau kamu nyapu. Malah bagus kan kalau kamu nyapu, rumah jadi bersih. Terus kamu bisa lebih bertanggung jawab. Kan jadi lebih enak. Aku nggak ada nyalahin kamu kalau kamu nyapu. Aduh, kalian kenapa sih ribut-ribut gitu? Adik kakak nggak boleh sering bertengkar. Kalian tuh mesti bersahabat loh, karena bersahabat tuh nggak mesti antar temen. Jadi adik dan kakak pun harus bersahabat, nggak boleh ego-ego kayak gitu. Kalian tuh harus saling tenggang rasa. Ya kan? Gimana kak, orang dia diajar tanggung jawab nggak mau? Ya, kalau memang seperti itu, ya adik-adik mau nggak nanti kisah kalian ini mirip seperti kelinci yang hampir dimakan oleh serigala? Tunggu Kak Mia, kok cerita itu mirip banget ya sama cerita di buku Widya Tantri seri Nandaka Tantra? Gimana tuh ceritanya? Jadi cerita itu dimulai dari persahabatan 3 sekawan. Ada kambing, ada rubah, dan juga kelinci. Kambing, rubah, kelinci. Nah terus suatu hari ada seekor serigala yang datang ke rumahnya kelinci untuk berniat buruk. Si serigala ini punya rencana untuk ngajak si kelinci ini makan di kebun wortel gitu Kak Mia. Keesokan harinya, sahabat-sahabat si kelinci ini datang ke rumahnya untuk mengajak kelinci
mencari makan bersama untuk makan siang gitu. Nah, tapi si kelinci ini berbohong. Dia bilang bahwa dia sedang ada masalah yang besar sehingga dia tidak bisa ikut gitu. Akhirnya para sahabat-sahabatnya ini pulang gitu. Nah, si kelinci ini lalu lari menuju kebun wortel yang sudah dijanjikan oleh serigala. Nah, sesampainya di kebun wortel, ia langsung makan wortel yang sangat banyak karena ia sudah merasa lapar. Dan ia juga sudah punya rencana untuk membawa sisa-sisa wortelnya pulang. Terus gimana dengan sahabat-sahabatnya? Nah, karena sahabat-sahabatnya ini merasa khawatir dan risau, jadi sahabat-sahabatnya ini mengikutinya dari belakang gitu, supaya tidak ketahuan oleh si kelinci. Saat kelinci sedang asik makan wortel, si serigala ini sudah bersiap-siap untuk memakan si kelinci. Tetapi karena si kambing ini sudah mengikutinya dari belakang, si kambing ini tahu bahwa si serigala mempunyai niatan untuk makan si kelinci. Akhirnya serigala itu dibunuh oleh kambing menggunakan tanduknya yang tajam. Rubah, kenapa sih si kambing itu membunuh si serigala, padahal kan dia nggak punya salah apa-apa gitu. Sebenarnya si serigala itu punya niatan jahat sama kamu. Si serigala ini dari tadi sudah mengintip-ngintip kamu dari belakang. Ia hendak memakan kamu. Si kelinci ini menjadi sadar dan malu karena ia sudah membohongi sahabat-sahabatnya dan bilang bahwa dia sedang berada di masalah yang besar, padahal dia ingin menikmati wortel yang sangat banyak sendirian gitu Kak Mia. Nah, ini nih yang dapat menjadi catatan buat adik-adik Swindu, juga Putri, juga Widi, yang bisa diambil dari cerita ini bahwa persahabatan itu pastilah terjadi antara diri kita juga dengan teman-teman. Jadi maka kita harus saling tenggang rasa, kemudian harus jujur juga, kita tanamkan rasa jujur bersama sahabat sehingga kelak nanti persahabatan itu akan menjadi erat ya. Jadi itu dia adik-adik semua dapat kita ambil dari cerita ini bahwa cerita serial Nandaka Tantra tentang Angresangsia dari 3 sekawan ini adalah amat penting dalam pergaulan kita, sehingga sahabat itu melebihi sebuah pertemanan karena ia adalah pertalian jiwa. Nah, udah deh kalau gitu aku minta maaf ya karena aku udah terlalu keras sama kamu. Udah adik juga minta maaf ya Kak. Nah gitu dong, kalian harus maaf-maafan kan, karena kakak adik pun juga harus sangat erat dalam bersahabat. Demikian tadi adik-adik Swindu telah tadi dongeng sederhana kita tentang serial Angresangsia Nandaka Tantra. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi adik-adik untuk berdongeng dan belajar dari rumah. Saya Mega Dewa. Saya Putri Sasmitarani. Saya Widi Puspitarani. Pamit undur diri, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Kita sadar betul bahwa kita berada di ruang yang berbeda. Seringkali duduk di kursi berlainan, bahkan tidur di ranjang yang tak sama. Tapi kita yakin, kita punya mimpi yang sama. Hindu Dharma bercahaya. Saya Andini Sucika untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit. Bersama narasumber kita Bapak Gede Swantana yang akan mendiskusikan dan membedah topik bahasan kita kali ini mengenal kodifikasi Weda. Seperti apa pembagian-pembagian Weda dalam pustaka suci agama Hindu kita? Temukan jawabannya setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Mengawinkan Trinity Soul, logika, etika, estetika dalam satu cawan literasi, mengemas kata, menata makna. Galeri Bukuku menampilkan ratusan pustaka tama, itihasa, nibanda,
Weda, dan lain-lain. Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara. Pemirsa HTV Channel 3 masih di Studio Wartam, Nabi Orti, Pak Sultana. Ini udah Cik Rahayu Pak ya. Kita langsung saja Pak, sebelum kita beranjak pada skema kodifikasi Weda, tentu pemirsa ini ingin dihangatkan kembali Pak. Pengertian Weda, apa sih itu Weda? Kemudian kenapa Weda ini bisa menjadi kitab suci agama Hindu Pak? Terima kasih ya, saya memuaskan. Weda itu sesungguhnya roadmap gitu ya. Untuk siapa? Untuk kita, semua umat manusia. Gunanya adalah untuk mengantarkan kita mencapai tujuan, baik tujuan jasmani maupun tujuan rohani. Yang jasmani adalah kalau di dalam Weda itu sendiri adalah pengetahuan yang bersifat objektif, disebut dengan apara widya, sementara yang rohani itulah para widya, yaitu pengetahuan subjektif. Terima kasih Pak. Nah sekarang kita sudah mulai masuk nih ke kodifikasi Wedanya. Nah tentu Weda bisa kita golongkan sebagai sastra kuno pada zaman India kuno yang begitu luas dan banyak Pak ya. Nah ini digolongkan menjadi Weda Sruti juga Weda Smerti. Nah bisa nggak diberikan dijelaskanlah singkat saja Pak? Ya. Kalau Sruti itu artinya yang didengar. Nah siapa yang mendengar? Para maharsi langsung dari sumbernya. Nah, kalau ya wahyu dalam konteks sekarang bahasanya menjadi kitab wahyu. Nah, itu. Jadi sementara semerti itu arti kata semerti itu sendiri artinya yang didengar. Nah itu dia yang ditulis, nanti teks yang ditulis oleh para maharsi guna menjabarkan kitab Sruti yang tadi, karena Sruti itu kan dia abadi sementara sifatnya. Nah kemudian dikontekskan oleh para maharsi dalam tulisan-tulisan beliau, karena teks ini sudah baku begitu. Nah bagaimana menerjemahkan setiap zamannya mesti harus ditulis dalam kitab Smerti. Itu Sruti dan Semertinya, pemirsa mulai merangkap nih maksudnya dari narasumber kita. Nah untuk itu Weda sebagai sastra tertua dalam peradaban manusia ini Pak, juga kumpulan wahyu dari Tuhan, dan 4 turunannya dari Weda Sruti ini kan ada mantra, ada aranyaka, ada upanishad, ada brahmana. Nah Pak bisa menjelaskan tak satu persatu agar pemirsa ini mengerti, paling tidak perkenalan lah terlebih dahulu Pak. Ya. Jadi yang disebut dengan Weda Sruti itu kan ada catur, ada 4 catur Weda sebenarnya. Ada yang disebut dengan Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, dan Atharva Weda. Nah masing-masing dari keempat ini memiliki Samhita, kemudian Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad. Nah kitab Samhita itu adalah berisikan mantra-mantra sehingga disebut dengan mantra Samhita. Nah ini mungkin mantra Samhita. Nah kemudian yang kedua adalah kitab Brahmana, kitab yang berisi tentang ritual, bagaimana mengerjakan ritual, apa jenis-jenis ritual yang ada, bahannya seperti apa, kapan mengerjakan, dan bagaimana mengerjakan itu di dalam teks Brahmana. Nah kemudian kitab Aranyaka itu artinya kitab hutan, kitab yang dikhususkan bagi mereka yang mulai meninggalkan keduniaan. Nah kalau di konteks sekarang, katakanlah ketika kita pensiun, sudah selesailah dengan pekerjaan duniawi gitu. Jadi kita menginjak ke kehidupan berikutnya. Ini kitab Aranyaka. Nah yang terakhir, kitab Upanishad itu adalah kitab pengetahuan, kitab yang tertinggi yang memang ajarannya langsung mengarahkan kepada moksa, capaian terakhir. Jadi ajarannya berkisar antara Atman, Brahman, dan hubungannya antara Atman dengan Brahman, serta bagaimana jalan untuk mencapai klimaks, mencapai moksa tadi. Ini sudah mulai tercerahkan. Terakhir sebagai simpulannya Pak, dari 4 pembagian utama dalam Weda Sruti ini, yang mana menjadi acuan untuk pelaksanaan agama Hindu kita di Nusantara lah Pak? Kalau dibilang hampir semuanya, tetapi ada secara khusus, yaitu yang pertama Srutinya masuk ya, karena wahyu, kemudian Smerti juga dalam konteks Dharma Sastra itu kita menjadi acuan pokok. Nah kemudian ada Purana, Purana juga menjadi acuan kita, jadi entah Purana yang awalnya datang dari India kemudian
Nusantara juga ada ditulis banyak urana untuk menjabarkan kebenaran yang memang harus dijabarkan. Nah kemudian yang keempat ada itihasa. Itihasa itu wiracarita, Ramayana dan Mahabharata, dan itu sudah populer ya. Jadi kita punya di Nusantara juga punya gininya masing-masing ya. Jadi masing-masing negara punya versinya masing-masing, dan kita juga punya versi itu. Dan kemudian ada kitab agama. Nah ini yang sesungguhnya yang menjadi pokok yang kita warisi. Kitab agama itu populer dengan istilah teks-teks tantra. Nah kita mewarisi itu, termasuk tatunya seperti Ganapati Tatwa, Walaspati Tatwa, Jnana Siddhanta dan yang lainnya itu, termasuk juga teks-teks yang bersifat aplikatif ritual, juga bagian dari kitab-kitab agama yang kita warisi, dan itu sangat kaya kita miliki. Nah yang terakhir itu darsana. Darsana itu kalau arti itu dresti yang melihat, artinya lebih mengarah kepada filsafat. Nah ini bisa dikatakan semacam komentar, semacam pemberian stressing pemikiran atau pemikiran baru bagi para maharsi zaman dulu. Nah baik yang mereka yang pro dengan Weda, yang sesuai yang mengakui kodifikasi Weda, maupun yang tidak mengakui. Jadi ini bisa dikatakan teks filsafat darsana. Terima kasih Pak Swantana ya. Dalam program Cemeti Cerah 5 Menit yang telah diulas secara gamblang, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gede Swantana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentang agama dan juga kodifikasi Weda selanjutnya. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Karmani, karmani, karmani. Karena hidup adalah karma. Mulailah berkarma di saat ini, dimanapun kau berada, dari manapun kau berasal. Lakukan apapun yang kita bisa, maksimalkan apa yang kau punya. Sepanjang memberi kemanfaatan dan pencerahan bagi banyak orang. Saya Mia Gandewa untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berpikir, berkata, berlaksana, jadikan arah kehidupan. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Lantunan Sundari Nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodi dan penggalan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Saya Diah Parisia, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Anda lah pahlawan
yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Maaf jika Anda tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap jaga jarak, namun tetap dekat dalam satu keyakinan yang sama. See you later, have a nice day. Salam damai, Channel 3. Ya Widi, Ya Widi, Om Ya Widi. Ya Widi, Ya Widi, Ya Widi. Ya Widi, Ya Widi, Ya Widi. Ya Widi, Ya Widi, Om Ya Widi. Ya Widi, Ya Widi, Om Ya Widi. Ya Widi, Ya Widi, Ya Widi. Ya Widi, Ya Widi, Ya Widi. Hai TV Channel 3, Jembatan